Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim, amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, jamaah dimanapun anda berada. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya berada di situs Jokomodo, atau tepatnya makam petilasan Gajah Mada. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada kita semua orang-orang yang beriman kepada Allah, supaya kita berdoa kepada Allah, Allahumma htim bi husnil khatimah, agar kita ini bisa mati husnul khatimah. Yang artinya apa? Jangan sampai kita nanti ketika diambil nyawa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan su'ul khatimah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan, Kanjeng Nabi khawatir ada 5 golongan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika nanti meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Siapakah mereka? Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang dikhawatirkan mati su'ul khatimah, artinya mati yang tidak baik. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang suka melalaikan sholat. Hadirin wal hadirat jamaah dimanapun anda berada, sholat adalah tiang agama. Maka sholat adalah hal yang paling penting. Sering saya sampaikan, hadirin yang dirahmati oleh Allah, apapun kerepotan kita, di saat apapun kita, jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayo podo sholat kanggo sangu yang akhirat, sholat lakonono kanggo sangu soyan wis sedo. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ingat, orang-orang yang dikhawatirkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam su'ul khatimah, mereka yang suka melalaikan sholat. Maka ukuran orang itu kalau sudah sholatnya buruk, Rasulullah khawatir orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka solusinya, jangan tinggalkan sholat 5 waktu di dalam keadaan apapun. Artinya apa? Ketika kita tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, maka sholatlah dengan keadaan berbaring. Kalau sholat dalam keadaan berbaring tidak bisa, kita laksanakan sholat yang lain. Bahkan ketika sudah tidak bisa apa-apa, kedipan mata pun kita harus melaksanakan sholat. Artinya pentingnya sholat 5 waktu jangan ditinggalkan kalau kita tidak ingin mati su'ul khatimah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua, orang-orang yang dikhawatirkan mati su'ul khatimah, kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang suka mengkonsumsi, meminum minuman keras. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, coba kita lihat, tidak hanya di kota besar, boten kok teng kota-kota besar, tapi sudah menjerumus ke desa, ke kampung, ke daerah manapun. Masya Allah, minuman keras sekarang sudah merajalela. Maka Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Kata Rasul, semua yang memakukan adalah hukumnya haram, dan semua yang
semua khamr hukumnya adalah haram. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjaga kalau kita tidak pengen mati su'ul khotimah, hindarilah minuman-minuman keras. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang yang rusak. Anak-anak di sekeliling kita yang rusak, generasi muda yang rusak karena mengkonsumsi minuman keras. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalau anak-anak kita, generasi kita terhindar dari minuman keras, maka akan terhindar yang namanya su'ul khotimah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dikhawatirkan mati su'ul khotimah yang nomor 3 adalah orang-orang mereka golongan yang durhaka kepada kedua orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, banyak sekarang contoh di sekitar kita. Oke, ketika anak sukses, orang tua dibawa ke kota. Ketika ikut anak, orang tua jadi babu. Cuci baju, orang tua. Korah-korah, orang tua. Ngomong anak, cucu, orang tua. Perbuatan ini kelihatannya sepele, tapi kita tidak terasa. Oke, anak yang berlaku kasar terhadap orang tua yang tidak terasa, akhirnya menjerumuskan anak durhaka kepada orang tua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesukses apapun, ingat, kalau tidak ada orang tua, maka tidak ada kita. Maka kalau pengen hidup selamat dunia dan akhirat dan tidak akan mati su'ul khotimah, jangan sampai kita ini durhaka kepada kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang pertama, kita disuruh oleh Allah menyembah kepada Allah. Yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra tadi, kita berbakti nyenengno apik-apik nanggone wong tua. Ketika orang tua masih hidup, kita pun dharma bakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, ketika orang tua sudah wafat, kita tidak berhenti mendoakan kepada kedua orang tua kalau kita pengen terhindar mati su'ul khotimah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, Rasulullah mengkhawatirkan siapakah golongan orang-orang yang mati su'ul khotimah. Yang keempat, kata Rasulullah, adalah golongan orang-orang yang suka menyusahkan sesama muslim, orang-orang yang suka menzalimi sesama muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba di sekeliling kita lihat. Banyak mereka anak-anak muda yang suka tawuran. Di zaman akhir ini begitu mudahnya orang membunuh orang, menyiksa orang, menganiaya orang dengan tanpa punya rasa belas kasih. Itulah mereka, golongan orang-orang yang dikhawatirkan mati su'ul khotimah ketika mereka belum tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka ayo kita introspeksi. Di antara kita siapakah yang suka menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, apalagi dengan tangan, dengan anggota badan yang menyakiti saudara sesama muslim. Marilah kita bertobat. Insya Allah kita akan terhindar su'ul khotimah. Yang kelima, hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, siapakah golongan orang-orang yang kelima yang dikhawatirkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati su'ul khotimah? Adalah orang-orang yang suka melakukan dosa besar. Artinya apa? Wong sing seneng nglakoni dosa gede, gak leren-leren, gak tobat-tobat, yang dikhawatirkan akhirnya mati su'ul khotimah. Maka eling pepilingi wong Jawa, mo limo. M yang pertama adalah madon. Yang kedua mendem. Yang ketiga main. Yang keempat madat. Yang kelima adalah maling. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang terhindar dari molimo tadi insya Allah akan diselamatkan oleh Allah. Coba apa molimo yang pertama? Payakah yang pertama? Jari pepilingi wong Jawa, madon. Madon itu apa? Zina. Zina itu dekat
Dekat aja tidak boleh, apalagi melakukan. Karena zina itu termasuk dosa besar. Karena kenapa dikatakan dosa besar? Karena zina adalah perbuatan setan, laknatullah. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua adalah mendem. Seperti saya sampaikan tadi, mendem ini tidak hanya orang yang suka mengkonsumsi minuman keras. Di sekeliling kita, Masya Allah, orang-orang sekarang, anak-anak muda, rusaknya generasi muda karena narkoba, narkotik, dan lain sebagainya, adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah su'ul khotimah. Yang ketiga adalah main. Orang yang suka judi, merusak keuangan, merusak keluarga, adalah perbuatan dosa besar. Yang keempat adalah madat. Yang saya sampaikan tadi, madat adalah narkoba, narkotik, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah maling. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, molimo adalah sebuah perbuatan dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang saya sampaikan tadi, kalau kita pengen mati terhindar dari su'ul khotimah, coba direnungkan. Insya Allah kita akan dihindarkan oleh Allah daripada husnul su'ul khotimah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khadaya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 hal yang dikhawatirkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar golongan siapa 5 hal tadi yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi mati su'ul khotimah. Semoga kita bisa menghindari. Persiapkan mulai sekarang, insya Allah kita akan terhindar daripada mati su'ul khotimah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul hadi ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.